lengkap. Untuk Bapak Ibu dosen, silakan apabila hadir bisa mengganti namanya menjadi kode dosen dan juga nama lengkapnya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dulu Research Collaboration Forum hari ini diprakarsai oleh tim dari jurusan manajemen dan juga dari Daya Dimensi Indonesia serta Bukit Muria Jaya. Untuk sesi kali ini, forum kali ini akan terdiri dari 2 topik utama, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Yang pertama adalah dengan topik How to Measure PMO Managers Competence. Speaker kita untuk topik yang pertama adalah Ibu Maharani Syahratu dari Daya Dimensi Indonesia sebagai Head of Research Development, dan juga dengan Bapak Dr. Muhammad Ihsan sebagai Lecture Specialist dari BINUS Business School. Kemudian setelah itu langsung akan dilanjutkan ke dalam topik yang kedua, yaitu What Influence Industrial Climate in Indonesia dengan speaker Bapak Dr. Kandidat Muhammad Faisal dari Bukit Muria Jaya dan juga Ibu Dr. Dina Dwi Dinawati dari BINUS Business School. Bapak Muhammad Faisal ini saat ini menjabat sebagai Senior General Manager di Bukit Muria Jaya. Nah, sebelum kita mulai, jadi nanti akan ada 2 topik utama. Nah, setelah topik yang pertama selesai, kemudian kita akan lanjut langsung ke topik kedua, dan setelah itu baru kita akan menjalankan tanya jawab dan diskusi. Baik, silakan. Semoga kita akan menjalankan diskusi Research Collaboration Forum yang fruitful. Silakan dimulai. Kami persilakan Bapak Muhammad Ihsan dan juga Ibu Maharani. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ami Fitri Utami. Selamat sore mahasiswa yang kami sayangi, kami cintai, dan juga Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan ini saya bersama research kolaborator saya, ya kebetulan di sini juga ada Bu Dr. Dina Ciptadi, ya memang kebetulan beliau berkolaborasi dengan riset ini. Jadi nanti mungkin untuk keterangan lebih lanjut kawan-kawan kalau ingin bertanya gitu atau ingin sebutlah ya tertarik gitu dengan tema risetnya, kami dengan senang hati akan memberikan masukan ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya sedikit menjelaskan ya. Jadi paparan kami ini nanti akan dibagi 2. Saya akan memberikan paparan yang pertama terkait dengan studi dari riset ini secara keseluruhan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Ibu Maharani Syahratu yang akan menjelaskan lebih ke arah detail teknis ya pelaksanaan riset yang terkait dengan framework dari kompetens PMO Manager ini. Izinkan saya untuk memulai. Ya. Jadi sebenarnya kawan-kawan mahasiswa ya, sebelum saya lanjut ya, sebenarnya riset ini merupakan salah satu penerapan dari skripsi jalur publikasi ya. Nanti kalau saya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat penulis skripsinya gitu dan juga research kolaboratornya ini alumni dari BBSUP MN ya, yang senior Anda nih ya, akan juga berbicara gitu tentang pengalaman beliau ya, pengalaman dia untuk terkait dengan skripsi jalur publikasi ini ya. Jadi kami para dosen dan juga Bu Maharani Syahratu sangat passionate gitu untuk mendorong para mahasiswa yang memang tertarik ya untuk mengambil penelitiannya sebagai alternatif skripsinya gitu ya. Jadi kalau biasanya skripsinya nulis tebal-tebal gitu ya, untuk skripsi jalur publikasi ini yang dibutuhkan adalah publikasinya ya. Baiklah, tanpa memperlambat waktu, jadi sebenarnya riset ini itu dimulai atau dilatar belakangi dengan adanya fenomena ya terkait dengan bertambahnya atau makin maraknya
organisasi dan fungsi PMO di organisasi di Indonesia, ya di perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu. Nah, kebetulan studi-studi sebelumnya ya memang tidak terlalu banyak ya yang mengcover atau menyoroti tentang project management office secara keseluruhan ya. Namun dalam perjalanan studi saya ya, studi doktoral saya memang mengambil perspektif dari perbankan ya. Jadi saya meneliti tentang penerapan project management office di perbankan. Dan menariknya bahkan di spesifik di industri tersebut PMO-nya cukup banyak gitu ya, marak gitu ya, ada di dalam itu. Nah, terus penelitian ini dilanjutkan dengan descriptive study yang saya lakukan di tahun 2020 ya tentang persepsi bagaimana organisasi tersebut menilai fungsi atau menilai apakah keberadaan dari PMO itu bermanfaat atau tidak gitu ya. Nah, menariknya mereka menyatakan bahwa itu ada dampak positifnya gitu, tapi mereka tidak mengetahui gitu bahwa apakah ini memang benar yang mereka inginkan gitu. Nah, sehingga saya mencoba untuk melakukan ya semacam struktural literatur review ya, studi yang memang banyak mengkaji tentang project management office. Nah, dari beberapa studi yang kami temukan itu sedikit yang melihat keberadaan dari si pimpinan PMO tersebut ya. Jadi kebetulan di sini Bapak Ibu dosen ya ada beberapa mahasiswa saya di mata kuliah project management yang kami ajarkan ya, kami buka ya apa itu project management office. Nah, jadi fenomenanya sebenarnya mungkin tidak asing buat mereka, tapi mungkin keberadaannya di dalam aplikasinya itu menarik untuk dilihat gitu ya, karena seakan-akan mereka membutuhkan bahwa wah ini PMO ini bagus gitu ya, ada manfaatnya, tapi bikinnya gimana nggak tahu mereka gitu. Nah, sehingga salah satu peran penting yang di dalam ini yang ada di dalam organisasi tersebut itu adalah pimpinannya, yaitu PMO manajernya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana peran PMO tersebut gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh PMO tersebut agar ya si PMO fungsi-fungsi PMO tersebut bisa dilakukan dengan efektif ya. Nah, terus yang kedua ya setelah tahu perannya, nah, kompetensi apa yang mendukung peran tersebut gitu ya. Jadi kita juga harus menyiapkan mereka untuk bisa mengelola atau menjalankan ya fungsi-fungsi project management office itu dengan efektif ya. Jadi tidak hanya istilahnya learning by accidents atau berdoa mengharapkan bahwa ada orang yang memang memiliki kompetensi untuk menjadi PMO manager ya, tapi mereka harus di-develop ya, mereka harus dikembangkan gitu ya, atau si PMO manajernya memang harus disiapkan ke sana. Nah, kawan-kawan mahasiswa, jadi studi ini secara keseluruhan ini sebenarnya ini ya panjang ya. Jadi saya sangat mengencourage ya, mendorong kawan-kawan mahasiswa ini kalau tertarik dengan project management office, yuk kita lihat ya. Karena satu ya, yang pertama peran ini nih sangat lagi banyak dibutuhkan di Indonesia. Jangankan di Indonesia, global nih banyak yang ini membutuhkan ini. Jadi kalau teman-teman ingin tahu gitu secara secara lebih dalam lagi apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi PMO manager, yuk kita teliti bareng-bareng. Tapi kalau ingin hanya mengkaji ikutan gitu ya, maksudnya tidak ingin jadi pelakunya gitu, tapi ingin tahu berpartisipasi dalam studi bagaimana cara membangun kerangka kerjanya si PMO kompetensi PMO manager ini, itu juga menarik ya. Jadi dua-duanya sebenarnya bisa, teman-teman nggak perlu takut ya bahwa wah nih kalau nanti jadi peneliti saya bakalan mandek di universitas, enggak ya. Tapi justru ini membuka horizon kawan-kawan mahasiswa ini untuk melihat bahwa adanya fungsi yang baru gitu ya, yang berkembang di
ini ya di domain project management ya. Jadi yang nanti akan kita ceritakan ini adalah tentang yang fase 1 ya. Situ teman-teman lihat ada centang hijaunya gitu ya. Sedangkan yang nanti akan dikembangkan dalam waktu dekat itu adalah yang fase 2. Jadi teman-teman yuk kalau misalnya tertarik mau ikutan ya, nanti kalau udah dapat nih kalau nggak salah sekarang semester 4 ya, nanti kalau masuk semester 5 sudah masuk dalam metodologi penelitian, siap untuk skripsi. Nah, ini bisa nih ikutan baik di fase 2, fase 3 dan seterusnya. Nah, di fase 1 ini nanti Mbak Rani ya, Mbak Rani Syarato akan lebih banyak melihat atau menggali apa yang kita lakukan dalam menyusun kerangka kerja ini. Ya. Nah, sebenarnya secara keseluruhan, even di fase 1 ini itu ada dua paper yang kita hasilkan. Paper yang pertama itu adalah untuk melihat peran apa yang harus atau yang dijalankan oleh si PMO manager itu untuk bisa menjalankan fungsi PMO-nya gitu ya, atau fungsi organisasi PMO-nya menjadi lebih efektif. Nah, dari structural literature review yang kita lakukan ya, ada sekitar seratusan lebih paper yang kita review. Nah, itu kita melihat atau mengerucut ke 7 peran yang PMO manager itu harus lakukan ya. Jadi yang pertama ada managing information, ada yang perannya sebagai support, ada yang sebagai penyelaras strategi, ada juga sebagai enabler ya. Jadi yang bisa menghadirkan atau yang bisa menjalankan memunculkan kinerja proyek, ada juga sebagai governance control ya, jadi pengendalian dari tata kelola proyek yang ada di organisasi tersebut. Bahkan bisa sampai ke penghasil gitu atau pencetus inovasi di dalam organisasinya ya. Dan yang terakhir sampai ke kinerja organisasinya gitu, pencetus atau pemrakarsa yang membuka jalan dari kinerja organisasinya ya. Jadi menarik nih kalau teman-teman mau mengeksplor lebih jauh lagi tentang perannya si PMO manager ini. Nah, secara garis besar saya mungkin sedikit terangkan ya. Jadi kawan-kawan untuk bisa menghasilkan 2 paper tersebut ya, kami kurang lebih melakukan 3 langkah ini. Langkah yang pertama adalah kami melakukan systematic literature review. Langkah yang kedua kita melakukan pemetaan terhadap literatur yang terkait dengan competence based human resource management ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah mendapatkan perkuliahan human resource management, nanti mungkin ada yang ngeklik ya, nyambung gitu ya kalau nanti Mbak Rani akan kemukakan. Dan yang ketiga kita tahapan maksudnya dari paper tersebut kita membangun usulan kerangka kerjanya terhadap kompetensi apa yang harus disiapkan di dalam di dalam di dalam menyiapkan PMO manager yang kompeten ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk detailnya mungkin saya serahkan ke Mbak Marani Syaratu ya untuk memberikan gambaran terkait dengan bagaimana riset ini ya, terutama dari pemetaannya dan sampai ke arah competence based framework-nya yang kita usulkan. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya serahkan kesempatan ini ke Mbak Rani. Silakan Mbak Rani. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Lumayan tadi saya dapat bantuan karena udah dijelasin. Oke, saya langsung saja melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ihsan. Jadi sebenarnya kalau saya mundur ke belakang sedikit itu kenapa sih studi ini dilakukan gitu kan ya? Karena memang ya tadi selain latar belakang tadi memang dari literatur review yang sudah dilakukan oleh Pak Ihsan dan teman-teman mahasiswa jalur publikasi itu memang melihat bahwa banyak sekali paper di dalam database research yang menyebutkan kompetensi-kompetensi apa sih yang dibutuhkan supaya PMO manager ini menjadi PMO manager yang efektif dalam pekerjaannya. Nah, namun ternyata gitu ya dari ketika kita review dari daftar kompetensi yang tadi disebutkan di paper-paper sebelumnya itu memang masih sangat
scattered gitu, jadi sangat ada kami temukan misalnya yang sesuatu yang redundant atau definisi-definisi atau yang masih kalau kita kaitkan dengan temuan-temuan riset sebelumnya dan hasil studi di paper 1 itu memang agak sulit kita operasionalisasikan gitu, kita konkretkan untuk membangun framework kompetensi yang kita harapkan tadi. Untuk itu kita akhirnya melakukan 3 langkah ini untuk menghasilkan framework yang kita inginkan. Jadi yang pertama tadi Pak Ihsan sudah menjelaskan bahwa kita memulainya dengan systematic literature review. Jadi dari total 285 paper yang diperoleh dengan keyword PMO manager gitu, competence. Setelah ditelaah satu persatu gitu dari paper-paper yang sudah ada, dan kami menggunakan inclusion kriteria tertentu gitu untuk paper ini, akhirnya dipilih 60 paper yang dijadikan referensi untuk mendapatkan di tahap kedua itu adalah total 415 kompetensi. Nah, lalu 415 kompetensi ini mau diapakan gitu? Karena kalau kita lihat kembali di antara 415 kompetensi yang dilihat ditemukan tadi itu, jadi tadi ada beberapa yang sebenarnya ini mirip atau sebenarnya ini berbeda, jadi labelnya sama tapi ternyata isinya beda gitu. Nah, untuk itu kami menggunakan expert judgment yang dari panel expert yang terdiri dari tiga certified competence profesional gitu. Jadi profesional yang sudah tersertifikasi untuk melakukan mapping kompetensi. Itu kami akhirnya mendapatkan dari 415 itu listnya direduksi jadi 23 dimensi ya. Jadi atau misalnya kompetensi yang kita kelompokkan lagi menjadi 5 core kompetensi. Jadi nanti next akan saya jelaskan kira-kira gambarnya seperti apa. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ihsan bahwa dari temuan 5 core kompetensi dan 23 dimensi ini, akhirnya kami coba petakan ke 7 fungsi PMO manager yang sudah ditemukan di riset sebelumnya gitu, bahwa untuk menjalankan masing-masing dari 7 fungsi tadi, kira-kira kompetensi apa saja sih yang jadi krusial gitu supaya masing-masing fungsi tadi bisa berjalan dengan optimal. Next, Pak, maaf. Ya, gambaran hasil dari penelitian paper 2 ini kira-kira seperti ini gitu. Jadi yang pertama dari 415 kompetensi dari 60 papers itu kami menghasilkan list 415 kompetensi yang kami mapping menjadi 5 core kompetensi seperti yang ada di piramida ini gitu, yang kalau teman-teman sudah dapat mata kuliah HRM itu dan sudah membahas topik kompetensi, jadi kompetensi itu bisa dikategorikan yang mana sih yang lebih susah dikembangkan gitu, atau misalnya yang benar-benar sifatnya tuh innate gitu, yang bawaan dari lahir, bawaan sifat kita gitu, atau yang paling atas itu ada makin ke atas itu kompetensi-kompetensi yang bisa dipelajari gitu, lebih mudah dikembangkan. Nah, dengan framework ini kami mencoba memetakan bahwa ternyata untuk menjadi PMO manager yang efektif itu kita bisa mengkategorikan kompetensi-kompetensi yang banyak. Tadi ada 23 ke dalam ranah-ranah core kompetensi yang bisa digunakan misalnya untuk tadi memetakan yang sebelah kanan 7 fungsi PMO manager, atau misalnya kalau lebih jauh lagi yang mana sih yang krusial untuk
dijadikan kurikulum dalam program pelatihan gitu misalnya, itu masih further research kita akan sampai ke tahap itu ya Pak Ihsan. Oke, next. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa untuk paper kedua ini alhamdulillah sudah diterima di jurnal yang masuk dalam indeks Q3 gitu dan akan dipublish di kuartal 2 2022. Nah, ini bisa dibilang kalau saya sih bangga karena ini jadi apa ya, cerita sukses lah untuk teman-teman skripsi jalur publikasi yang melalui proses ini. Jadi senang banget kalau misalnya senior-senior teman-teman itu bisa share gitu bagaimana prosesnya, bagaimana ikut andil bekerja bersama-sama dalam kolaborasi ini. Next. Ya, kalau ini mungkin Pak Ihsan yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih Mbak Rani ya. Jadi kawan-kawan dari apa namanya penjelasan Mbak Rani ini mungkin bisa dilihat gitu bahwa secara prosesnya itu kita sangat rigor ya. Rigor itu maksudnya terstruktur dan juga sangat hati-hati gitu, teliti dalam melakukan studi ini. Mungkin di sini mungkin teman-teman bisa lihat ada beberapa tim member. Jadi kami punya tim yang cukup besar ya. Salah satu di sini juga ada Bu Dr. Lina Dinawati. Sayangnya Bu Dr. Lina Ratnasari mungkin hari ini nggak bisa join, tapi beliau juga ikut berpartisipasi dalam yang fase kedua ini. Tapi yang lebih menarik lagi nih Mbak Rani, kebetulan pelakunya juga hadir di sini nih ya. Ada Greg di sini nih Mbak Ami. Mungkin Mbak Ami boleh tolong spotlight Greg ya. Greg ada di sini juga. Boleh, coba kita lihat. Nah, mungkin nanti kita teman-teman bisa tanya langsung. Jangan-jangan wah ini sih ke laut aja nih ya, susah nih ini apa sih bikin paper kayak begini ya, jauh nih gitu ya. Nah, kita langsung ini aja nih langsung tanya Greg ya, juga ceritain sedikit Greg tentang pengalamannya Greg membuat paper ya, Jadi papernya tidak hanya apa istilahnya tuh kalau di Scopus ya berputasi gitu ya, tapi juga unik gitu ya, karena setelah saya masukkan ke dalam ke dalam research gate saya, itu ada salah satu peneliti kelas kelas global yang saya tuh udah ngikutin penelitian dia tuh udah lama, tiba-tiba dia minta paper itu gitu loh. Wah, saya ini sekali ya, bangga sekali gitu ya. Itu ada kalau misalnya teman-teman cari namanya Profesor Hans Gemunden ya, itu dia emeritus profesor di Technische Universität Berlin yang saya tuh udah mengikuti penelitian dia cukup lama, dan dia menilai, alhamdulillah sekali ya, buat saya itu blessing banget bahwa menilai paper ini menarik gitu ya. Dan ini pelakunya nih yang lagi di spotlight ini. Greg, yuk ceritain dikit ke teman-teman gimana sih pengalaman kamu membuat paper ini, silakan. Oke, terima kasih Pak Ihsan untuk kesempatannya. Jadi selamat siang Bapak Ibu dosen. Mbak Rani udah lama kita nggak Zoom sejak terakhir penelitian ya, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Ya, jadi tadi Pak Ihsan juga udah sharing ya, kayak dari mana gitu kita mulai penelitiannya. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Pak Ihsan dan Mbak Rani, kita melakukan penelitian tuh begitu dalam dan detail ya, sampai ratusan paper. Saya dan juga ada teman saya, Sikas tadi juga sempat ada namanya ya, cuman lagi berhalangan hadir. Jadi memang penelitian ini ada up and down gitu ya. Jadi cukup menarik dan cukup melelahkan, tapi prosesnya tuh sangat dinamis gitu. Jadi nggak hanya dosen yang membimbing kita gitu ya, mahasiswa untuk melakukan penelitian, tapi di satu sisi kita juga dapat insight, input, masukan ataupun hal-hal baru yang mungkin kita nggak pelajarin gitu di mata kuliah, seperti misalnya research metodologi atau statistik, dan itu cukup menolong kita untuk mengetahui lebih dalam gitu penelitian dengan pakarnya seperti Pak Ihsan di PMO dan Mbak Rani di HR itu seperti apa. Dan cukup menarik sih untuk penelitian seperti ini karena
outputnya bukan tadi ya udah sempat disinggung sama Pak Isan, outputnya bukan skripsi seperti biasa tapi paper dan terindeks Scopus Q3 gitu. Walaupun Q3 tapi ini lumayan ini banget ya, maksudnya berkesan untuk kami sebagai mahasiswa dan meninggalkan jejak yang cukup indah lah gitu sebelum masuk ke dunia kerja atau lanjut ke S2. Seperti itu Pak Isan. Oke, terima kasih Greg ya. Jadi teman-teman ya, ini merupakan bukti konkret nih ya bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya, yang kalau yang tidak bisa dilakukan kalau misalnya memang teman-teman itu sungguh-sungguh ya. Dan menariknya skripsi jalur publikasi ini sebenarnya teman-teman bisa memulai lebih awal ya dibandingkan skripsi jalur yang biasa. Dan effortnya ya itu menurut saya ya di satu sisi berat, tapi ada juga sisi positifnya, yaitu teman-teman tidak perlu membuat skripsi yang sampai ini ya, sampai hardcovernya ya Greg ya. Jadi yang diharapkan dari Anda itu adalah apa sih namanya, draft papernya dan ada 3 setahu saya deliverablesnya, draft papernya, letter of acceptance-nya, dan yang terakhir adalah teman-teman nanti akan membuat presentasi ya, poster dari hasil penelitiannya teman-teman ya. Jadi menarik kok ya. Jadi ini bukan hal yang tidak mungkin, dan teman-teman yang paling yang perlu ini lagi, yang artinya yang perlu ditekankan lagi ini adalah bahwa teman-teman nggak kerja sendiri ya. Kami semua saling kerjasama. Butuh paper ya, para pembimbing, para penelitinya ikut bantu papernya ya. Jadi teman-teman juga ada porsi yang istilahnya dilakukan oleh teman-teman dan juga dilakukan oleh para peneliti ya. Jadi menarik kok ya bahwa menjadi bagian dari penelitian ini maupun nanti penelitian yang berbeda ini hal yang pengalaman yang menarik, pengalaman yang bagus gitu ya. Dan yang paling penting Greg dan Jessica telah telah membuat jejak digital yang positif ya. Bayangkan nama dia itu kalau diketik di Google keluar sekarang namanya gitu ya, dengan paper yang menurut saya tidak itu loh, maksudnya ya untuk ya tidak dianggap enteng lah ya, karena para peneliti bahkan saya sendiri pun itu berlomba-lomba gitu untuk mendapatkan atau mempublikasikan paper kita di di jurnal-jurnal tersebut ya. Jadi mungkin untuk wrap up dari diskusi kita, yang pertama satu ya, kami memiliki research ini gitu ya, research roadmap yang teman-teman bisa ikut ya, berkolaborasi nantinya kalau tertarik gitu ya, untuk menjadi bagian dari ini yang nanti teman-teman bisa kembangkan menjadi skripsi jalur publikasi. Terus yang kedua, jika misalnya teman-teman ya mungkin tidak tertarik untuk jadi peneliti, ya it's okay, nggak apa-apa gitu, karena kebetulan ya ini ada kaitannya nih dengan penelitiannya Bu Dr. Dina Dinawati dengan saya gitu, bahwa karir dari project management di global itu ini gitu ya meningkat, tapi kok interestnya di ini gitu ya, terutama di generasi Z tuh kurang gitu ya. Salah satu kurang itu karena mereka tuh nggak tahu gitu bahwa kebutuhan ini di global ini banyak ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini teman-teman jadi ikut tertarik, ikut berlomba untuk ikut berperan serta dalam penelitian ini, dan nantinya mau memutuskan jadi peneliti maupun jadi praktisi di bidang PMO itu sama-sama bisa didukung dengan penelitian ini ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mbak Rani, silakan Mbak Rani sebelum kita tutup, kita serahkan ke Mbak Ami. Kalau saya sih memang sebenarnya mungkin yang kalau kemarin kan mahasiswa ya ikut baru Greg dan Jessica ya Pak ya gitu. Untuk tahap 2 nanti kan butuh bala bantuan gitu. Betul ya. Agak banyak gitu. Nah jadi kalau misalnya memang ingin belajar bagaimana meneliti di lapangan gitu, dan bagaimana diskusi bareng dalam satu kolaborasi penelitian bersama tim yang agak besar gitu, bisa ya Pak Isan ya. Maksudnya kalau saya dulu zaman mahasiswa tuh sangat suka untuk melakukan itu gitu, karena nanti maupun saya skripsinya nggak mau nih soal PMO, tapi kan bisa kepake pengalaman ini ketika saya nanti beneran harus megang penelitian saya sendiri gitu untuk lulus S1 gitu. Ya itu sih yang
ceritanya iklan saya lah supaya banyak yang tertarik gitu. Gitu Pak Ihsan. Oke, terima kasih Mbak Rani. Ya, mungkin saya pikir tadi dari Mbak Rani ya merupakan closure ya dari apa yang kita sampaikan sore ini. Dan dengan demikian saya serahkan sesi ini kembali ke Mbak Ami. Terima kasih Mbak Ami, terima kasih Mbak Rani dan Greg. Baik. Oke, terima kasih banyak atas ininya ya Bapak, Ibu, dan juga Greg. Menarik banget dari seluruh diskusinya. Tapi saya menarik juga ya ini ya. Jadi bahwa tadi dikatakan terkait PMO ini memang demand dari profesinya sendiri sedang sangat tinggi ya. Jadi mungkin karena sekarang kita kan kerja, memang banyak juga pekerjaan-pekerjaan memang sifatnya sekarang jadi lebih modular sehingga project based gitu ya semuanya, sehingga profesi ini jadi semakin demand-nya semakin tinggi. Nah, kemudian juga karena demand-nya tinggi tetapi riset sebelumnya lebih scattered ya. Jadi makanya dibuatlah tahap pertamanya adalah structured literature review gitu ya. Nah, ini menarik banget. Untuk kerjasama mungkin nanti kita bisa kerjasama juga sama lab ya Pak ya untuk terkait riset-riset ini. Tentu saja kalau bala bantuan tentu aja pasti ada Bu Rani gitu ya, karena ini menarik banget. Anyway, sebelum kita masuk ke diskusi, sebenarnya kita jump dulu ke sesi yang kedua ya. Mungkin sesinya Ibu Dina dan juga Bapak Faisal ya. Kalau saya tidak salah, sebentar. Ibu Dina dan Bapak Faisal. Ya, Bapak Faisal, oke. Halo Pak Halo, Faisal, iya, selamat sore. Salam sore. kenal Pak, saya Ami. Oke, Pak Faisal ini saat ini berprofesi sebagai General Manager di PT Bukit Muria Jaya atau Jarum Group. Betul Bapak? Ya, benar Bu Ami, Oke. makasih. Baik, dan sekarang untuk sesi yang Ibu Dina ini akan membahas tentang what influence industrial climate in Indonesia. Nah, ini lebih makro ya Bu Dina ya, sepertinya pembahasannya. Kalau tadi bahas tentang profesi, ini industrial climate. Mungkin bisa langsung Ibu Dina dan Pak Faisal, kami persilahkan. Sebentar, saya coba share screen-nya dulu. Oke, sebelum Pak Faisal mulai, mungkin saya cerita dulu ya. Jadi sekarang ini tentunya ya kawan-kawan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen semua tahu ya, demo dari SP itu nggak selesai-selesai ya, dan itu menjadi problem untuk industri. Karena Pak Faisal pernah cerita sama saya, kalau demo satu hari, itu mereka gara-gara demo satu hari kemudian pabriknya tutup, itu mereka bisa rugi sampai miliaran rupiah. Cuman gara-gara satu hari gitu ya. Kebayang kalau misalnya mereka demo berhari-hari. Nah, nanti Pak Faisal juga, karena Pak Faisal tuh seneng banget gitu ya bicara soal industrial relationship gitu. Sedangkan saya suka leadership-nya. Terus saya bilang ya udah yuk kita bareng-bareng, karena kebetulan Pak Faisal Jarum Group itu kan gede banget, perusahaannya banyak gitu ya. Jadi kalau kita mau cari sampelnya itu kita bisa dapat banyak gitu kan. Terus akhirnya ya udah yuk kita bareng-bareng bikin penelitian ini gitu ya. Dan nanti Pak Faisal juga mungkin akan jelaskan. Lucunya lagi, demo itu tadi ya problem demo, kemudian problem sama SP, itu banyak banget gitu ya di Indonesia, bukan di Indonesia aja, itu di negara besar juga. Cuman kalau kita lihat nih, kita cari di database apakah itu di Scopus ataukah itu di Emerald atau dimanapun, kita cari industrial relation climate, itu penelitiannya baru sedikit banget gitu. Jadi di satu sisi industri tahu kalau misalnya orang-orang demo itu merugikan, tapi orang akademik kayaknya kok nggak tertarik gitu untuk meneliti industrial climate gitu. Makanya kita mulai dengan penelitian ini. Oke, Pak Faisal silakan nanti
Kalau ada apa? Kalau next slide, bilangnya karena slide-nya saya operate. Oke. Oke, ya terima kasih Bu Dina. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa juga ya. Tadi info dari Ibu Ami seperti itu ya. Ya, senang nih, satu kehormatan bagi saya nih bisa presentasi pada sore hari ini terkait dengan proyek bersama ya, kolaborasi antara saya sebagai mahasiswa Sekolah Bisnis IPB dengan Bu Dina dan beberapa dosen pembimbing saya. Memang judul ini boleh dikatakan bulan Mei ini tepat banget. Jadi kalau Bapak dan Ibu atau adik-adik lihat Mede itu adalah satu jargon atau satu tagline bahwa di bulan Mei itu adalah Hari Buruh sedunia. Dan kebetulan di Indonesia sudah beberapa tahun terakhir ini juga Hari Buruh itu dianggap sebagai hari libur nasional. Cuman yang uniknya ya, kalau Bapak dan Ibu lihat, adik-adik lihat, seharusnya kan pada saat 1 Mei sudah berlalu, keriuhan itu ya sudah berhenti, tapi kenyataan tidak ya. Tanggal 14 kemarin demo besar-besaran yang saya yakin Bapak dan Ibu mungkin transportasinya jadi ikut terganggu juga nih bagi yang lagi work from office ya, atau berlalu lalang di sekitar DPR, MPR, Tugu Tani dan lain-lain. Dan saking apa istilahnya menjualnya hubungan industrial issue ini, mereka pun akan lanjut nanti demo besar-besaran di tanggal 21 Mei ini juga. Masih terkait dengan tadi, tuntutan bahwa mereka menganggap climate di Indonesia, hubungan industrial tersebut masih banyak PR yang harus dibenahi dan mereka harus berani membicarakan itu gitu. Dan sebagai informasi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, ini adalah penelitian pendahuluan ya, di mana responden kami relatif belum begitu banyak, masih sekitar 40-an. Dan Bu Dina tadi sudah sampaikan bahwa untuk tahap awal ini saya mengambil responnya dari grup Jarum sendiri ya. Jadi Jarum itu ada di manufaktur, ada di jasa dan lain-lain. Dan di tahapan kedua yang lebih kurang nanti 10 kali lebih besar dari penelitian yang sekarang, kita akan melibatkan manufaktur di seluruh Indonesia. Baik, Bu Dina, next. Saya bersyukur juga bahwa penelitian kami ini sudah dipublikasikan di bulan April kemarin, dan ini merupakan satu langkah awal ya untuk ke publikasi-publikasi berikutnya. Ya, next Bu Dina. Ya, sebagai pengantar, bahwa organisasi di seluruh dunia mengalami bagaimana perselisihan di tempat kerja telah mengakibatkan dampak negatif pada semua pemangku kepentingan. Tadi Bu Dina sudah sampaikan juga bahwa untuk case seperti saya ya di perusahaan manufaktur kertas, 1 hari stop itu bisa 5 miliar pendapatan atau potensi pendapatan yang hilang gitu. Jadi sedemikian seriusnya. Dampak dapat berupa hilangnya pendapatan, rusaknya aset perusahaan, dan terkadang dapat menimbulkan korban jiwa. Ini berdasarkan penelitian Waweru di tahun 2021. Lingkungan tempat kerja yang menguntungkan juga dilaporkan telah mempengaruhi tingkat kinerja individu, yang pada akhirnya akan mendorong ke arah kinerja organisasi. Ya, ini berdasarkan penelitian dari Shafei et al. Di tahun 2016. Konflik yang ditimbulkan oleh iklim tempat kerja yang tidak menguntungkan dapat menurunkan produktivitas organisasi dan mempengaruhi peluang kelangsungan hidup organisasi. Pendapat Fortin Bergeren di tahun 2018 ini menjadi sangat relevan sekarang karena di lingkungan manufaktur tempat perusahaan kami berdomisili banyak sekali perusahaan yang tutup, dan itu terjadi karena memang selain pandemi ya karena klimat hubungan industrial yang relatif tidak berjalan baik. Sebaliknya, penelitian juga menunjukkan bahwa iklim hubungan industrial berkaitan dengan produktivitas, efisiensi, kepuasan karyawan secara umum, loyalitas serikat pekerja, dan komitmen organisasi. Ini berdasarkan penelitian dari Campbell Westar di tahun 2020. Derry dan Iverson di tahun 2016 juga membuktikan bahwa iklim hubungan industrial dapat meningkatkan kinerja pada level individu karyawan. Ada kebutuhan untuk membangun fleksibilitas organisasi yang lebih baik, untuk membangun hubungan tempat kerja yang baik, dan memastikan komitmen di antara pekerja. Ini berdasarkan penelitian Fortin dan Bergeren et al. Di tahun 2018.
Yang menarik juga adalah iklim hubungan industrial dari suatu organisasi adalah ukuran keseluruhan tentang bagaimana hubungan tenaga kerja, manajemen, dan khusus di Indonesia, government juga sangat berperan. Ini adalah bagian dari pendekatan strategis sumber daya manusia, di mana kebijakan SDM dalam organisasi dipahami akan mempengaruhi kinerja organisasi atau kinerja perusahaan. Ini berdasarkan penelitian oleh Sunahwati di tahun 2019. Oke, next, Bu Dina. Ya, iklim hubungan industrial dari suatu organisasi adalah ukuran keseluruhan tentang bagaimana hubungan tenaga kerja dan manajemen. Ini adalah bagian dari pendekatan strategis sumber daya manusia. Kebijakan sumber daya manusia dalam organisasi dipahami mempengaruhi kinerja perusahaan, sebagaimana telah tadi disebutkan oleh penelitian Sunahwati di tahun 2019. Terlepas dari hasil positif yang terkait dengan iklim hubungan industrial yang menguntungkan, Bu Dina tadi udah mention juga hanya sedikit penelitian yang terkait dengan hubungan industrial, khususnya di Indonesia. Ini yang membuat saya tergerak ya, karena memang saya sudah sekian belas tahun, bahkan 20 tahun lebih di industri manufaktur, dan dari awal yang saya lihat kok yang namanya demo itu trennya malah makin meningkat gitu, dan penanganan demo pun ya selalu tidak ada perubahan yang signifikan, selalu seperti itu saja gitu. Ini yang menarik untuk kami telah lebih lanjut lagi. Ya, next, Bu Dina. Ya, tujuan dari penelitian ini tadi memang ada dua kepentingan di sini ya. Di satu sisi saya sangat concern ke arah hubungan industrial, di sisi lain Bu Dina sangat concern nih ke arah leadership-nya gitu kan. Kepemimpinan diketahui memiliki peran penting dalam fungsi manajemen dalam hal memastikan organisasi dapat memaksimalkan efisiensi dan mencapai tujuan organisasi. Studi sebelumnya telah membuktikan bahwa kepemimpinan memainkan peranan penting dalam efektivitas organisasi. Ini berdasarkan penelitian Meraku di tahun 2017. Kepemimpinan berperan juga dalam memastikan alokasi setiap sumber daya berdampak pada pencapaian tujuan. Peran kepemimpinan dalam iklim hubungan industrial relatif sedikit dibahas, tapi ada penelitian oleh Ja dan Singh di tahun 2019 yang melihat keterlibatan yang dirasakan oleh pemimpin, dan itu menjadi pertanyaan kedua di dalam penelitian ini. Jadi sedikit gambaran ya bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, sampai sejauh ini saya telah bekerja dengan 4 CEO, mulai dari CEO orang Taiwan, Prancis, orang lokal di 2 periode terakhir, dan ternyata style dari masing-masing leaders atau CEO ini sangat mempengaruhi climate atau jalannya climate hubungan industrial yang terjadi di dalam organisasi. Ada yang sangat reaktif untuk melakukan tindakan preventif, tetapi ada juga yang boleh dikatakan istilahnya mereka nggak akan intervensi atau melakukan preventive action dulu. Mereka akan menunggu kondisi yang terjadi sampai pada akhirnya mereka akan turun tangan untuk terlibat di dalam proses komunikasinya atau tidak. Nah, di sini yang terjadi memang komunikasi dua arah itu merupakan kunci di dalam hubungan industrial, dan ini kami ingin membuktikan apakah ini berjalan baik dan bagaimana pengaruhnya terhadap climate hubungan industrial di Indonesia berdasarkan penelitian kami ini. Ya, next, Bu Dina. Ya, untuk metodologi ini merupakan studi kualitatif berdasarkan kuesioner pada bulan Oktober sampai November 2021, karena merupakan penelitian pendahuluan, memang masih terbatas jumlah respondennya, tetapi sudah mencakup berbagai level, mulai dari level karyawan, serikat pekerja, pemimpin kepala federasi serikat pekerja juga, Apindo, dan board of director di organisasi. Untuk analisanya kami menggunakan NVivo yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Dina. Silakan Bu Dina, waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan di kuesioner, dan kita beruntung karena kita bisa mengcover dari mulai staff sampai direktur, dan kalau kita lihat komposisinya pun antara dari mulai staff sampai direktur itu
cukup bagus. Oke, kalau kita lihat dari tipe industrinya, karena kita bicara serikat pekerja, sehingga memang respondennya hampir 70% ini adalah di manufacturing. Kemudian kalau kita lihat tadi saya bilang komposisi dari respondennya itu cukup balance ya, antara dari employee, kemudian dari pengurus union atau SP, manager, dan juga director. Kemudian kalau kita lihat company-nya, dan sebagian besar company itu yang memang employee-nya cukup besar, di atas 1.000 orang. Bahkan ada beberapa responden yang di atas 10.000 ya Pak Faisal ya. Jadi memang responden yang kita dapat itu adalah company-company yang cukup besar. Oke, nah dari hasil interview yang kuesioner yang kita bagikan dengan pertanyaan terbuka, kemudian kita buat word cloud-nya. Nah, yang banyak kita dapatkan adalah kata-kata seperti yang sering muncul ya, yang ada hubungannya dengan komunikasi atau interaksi, seperti komunikasi, hubungan, kemudian engagement, discussion, meeting, kemudian setelah itu relationship ya, kemudian yang lain lagi adalah ini adalah kata-kata yang tadi yang saya katakan sering muncul. Jadi kebanyakan pastinya kaitannya ada dengan relationship, communication, dan juga orang-orang stakeholder yang terkait. Nah, kemudian kita coba pilah-pilah keyword, 10 keyword dari total responden, kemudian kita lihat keyword-keyword berdasarkan posisi, dan cukup menarik begitu pas kita bandingkan keyword berdasarkan posisi. Kalau kita lihat di keyword yang menurut manajemen, kata komunikasi itu ada di 10 besar oleh staff, serikat pekerja, dan direktur. Tapi manajer nggak ada, kata komunikasi tidak ada di 10 top 10 keyword di manajer. Kemudian kata relationship itu ada di staff, serikat pekerja, dan direktur, tetapi tidak ada di manajer. Jadi manajer itu mereka nggak fokus dengan, kalau kita lihat ya, mereka tidak fokus dengan komunikasi dan tidak fokus juga dengan hubungan. Manajer itu fokusnya, kalau kita lihat, itu adalah dengan kata-kata seperti kinerja, kemudian performance, employee, stakeholder, yang seperti itu. Nah, dari perbandingan ini, kita bisa lihat bahwa masing-masing pemangku kepentingan itu punya kepentingan yang berbeda-beda. Jadi kayak manajer mungkin mereka tidak fokus pada bagaimana mendevelop relationship and communication. Mereka lebih menekankan bagaimana company perform, gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat di SP itu lebih mementingkan performance, lebih mementingkan benefit, relationship, employee. Tetapi di SP itu nggak ada kata performance. Jadi buat SP kayaknya performance perusahaan itu mah urutan nomor berapa gitu ya. Buat mereka adalah gimana nih relationship bagus, communication bagus, benefit bagus gitu ya, regardless performance. Nah, itu temuan yang menarik dari penelitian kita. Kemudian waktu pas kita lihat pertanyaan tentang industrial relations climate rating, kita lihat bahwa hampir semuanya sebenarnya setuju antara bagus dan tidak bagus. Hanya sekitar 30% yang bilang bahwa industrial climate-nya nggak terlalu bagus. Dan kemudian kalau kita coba lihat pattern-nya, kita lihat ya bahwa sekitar 60-70% bilang air climate-nya bagus. Dan kalau kita lihat dengan leadership participation,
itu kelihatannya imbang. Jadi yang harus kita cek lebih lanjut ya, kayaknya leadership yang participation-nya bagus itu mungkin menyebabkan AR climate yang bagus ya. Kemudian berikutnya lagi adalah top management involvement. Kalau kita lihat pattern-nya juga sama. Jadi kemungkinan leadership style, kemudian leadership participation, top management involvement itu kemungkinan menyebabkan AR climate yang bagus. Oke. Kemudian satunya lagi, kita lihat juga pattern-nya. Pattern-nya hampir sama nih, bahwa pattern opportunity to speak up itu mirip-mirip dengan pattern-nya AR climate. Jadi artinya apa? Kemungkinan kalau company-company itu memberikan opportunity to speak up, kemungkinan AR climate di sana akan menjadi lebih bagus. Oke, kalau kita bandingkan semuanya, saya coba bandingkan semuanya. Kita coba bandingkan semuanya, dan ternyata AR climate rating, kita bilang AR climate ratingnya cukup bagus, tapi ada sebagian yang bilang tidak. Dan itu pattern-nya sama dengan opportunity to speak up. Pattern-nya pun sama dengan top management involvement. Dan pattern-nya pun sama dengan leadership style. Leadership style yang kita identify di sini adalah leadership style yang partisipatif, seperti democratic leadership dan transformational leadership style. Nah, ini hasil penelitian kami. Next-nya akan kita lakukan adalah kita akan mencoba mengkonfirmasi apakah betul leadership style, kemudian setelah itu opportunity to speak up dan top management involvement itu mempengaruhi AR climate di perusahaan dengan melakukan quantitative study berikutnya. Itu dari kami. Terima kasih, kita bisa lanjutkan dengan question and answer. Baik, terima kasih Pak Faisal dan Ibu Dina. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, tentunya menarik penelitiannya, iya memang menarik. Mungkin ada teman-teman di sini, teman-teman Bapak Ibu dosen atau mungkin adik-adik mahasiswa di sini ada beberapa Bapak Ibu dosen nih. Ada Pak Sony, Pak Alex, Bu Rini, Pak Diki, Ibu Erlina, Pak Deva, gitu ya. Silakan apabila ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung diajukan pertanyaannya. Kebetulan kita masih punya sekitar 30 menit ya, sampai jam 17. Oke, nah sama saya menarik nih Bu, sebelum takut keburu lupa nih ke Bu Dina dulu mungkin ya sama Pak Faisal. Kalau bicara tentang ini kan industrial climate ya, dan tadi dikatakan dari penemuannya keywords yang muncul untuk setiap positions itu beda-beda gitu ya. Terutama SP ini serikat pekerja kah atau oke. Nah, terutama kita lihat ada cukup kontradiktif gitu ya antara SP dan managerials gitu ya. Ini apakah mungkin ini ya yang menyebabkan kalau kita ngomongin industrial climate ini akhirnya serikat pekerja sama manajemen ini susah masuknya ya. Gimana nih? Pak Faisal yang jawab, itu dia expert. Gimana Pak? Makasih Bu Dina. Ya, memang best practice-nya seperti itu, Bu. Conflict of interest itu benar-benar terjadi berdasarkan leveling. Jadi kalau tadi ada perbedaan antara managers, BOD, dan unions, memang itu real yang terjadi gitu, Bu. Di mana si unions ini selalu ingin populis, dalam arti dia nggak mau tahu performance organisasi mau lagi sekarat kayak karena pandemi atau apa, itu nggak ada urusan gitu kan. Bagi mereka bagaimana kenaikan gaji, peningkatan kesejahteraan, sesuatu yang harus mereka sampaikan gitu, Bu. Masalah nanti diterima ditolak, diterima 10%, 20%, itu urusan belakangan, Bu. Tapi yang penting mereka sudah populer, udah berani menyampaikan, dan udah syukur-syukur itu dipenuhi gitu, Bu. Dan yang menarik tadi, managers mungkin kesannya lebih pasif terhadap hal ini, karena memang IR itu mereka persepsikan sebagai pekerjaan area tertentu gitu, bukan jadi tanggung jawab
semua function Betul. leaders itu yang terjadi gitu Bu. Mungkin juga ada ini mungkin ya Pak, stigma bahwa IR tadi juga mungkin ini kerjaannya HC atau HR department gitu ya, di mana Benar, kita sebagai manajer ngurusin function sendiri aja udah pusing gitu misalnya benar. ya gitu. Dan mungkin juga yang namanya manajer, terutama middle managers gitu ya, mereka kan ditekan dari atas dari bawah juga ya, namanya juga middle gitu. Jadi makanya mereka they don't have any mungkin tenaga power lagi gitu, tenaga untuk mengalokasikan perhatian ke situ. Apakah kemungkinan seperti itu juga Pak? Itu yang persepsi mereka yang salah gitu Bu, karena pada saat pressure itu terjadi terhadap human capital dan directors, otomatis kita akan cari mereka untuk minta pertanggungjawaban. Kok Anda yang ada di tengah dan ada di floor, Anda nggak bisa menjelaskan kondisi yang terjadi sehingga ini menjadi sesuatu blunder gitu Bu. Itu yang finally kita ambil strategi seperti itu. Pada saat terjadi perselisihan, kita bergeraknya dua arah Bu. Ya, secara langsung terhadap serikat kita lakukan negosiasi atau pendekatan, tapi di satu sisi kita minta juga para leaders ini untuk turun ke lapangan Bu, untuk ikut bantu menjelaskan. Dan ternyata sangat efektif, karena memang ya tadi si karyawan atau serikat tadi melihat ini sesuatu yang memang serius dan memang tidak mengada-ngada gitu solusi yang ditawarkan oleh manajemen gitu Bu. Betul. Jadi gimana aku mau Bu Din? tambah kali ya. Silakan. Waktu itu kita sempat interview dengan Pak Satrio ya. Pak Satrio ini HR untuk Sinarmas Group. Mining, Sinarmas Mining, walaupun bukan cuma mining, tapi the whole Sinarmas gitu ya. Nah, beliau salah satu responden kita dan salah satu yang bilang bahwa HR climate di tempat mereka itu cukup bagus dan involvement dari manajer itu juga cukup bagus karena mereka memang sudah membuat sistem bahwa HR climate itu adalah tanggung jawab manajer. Jadi mereka nggak bisa, karena pengalaman saya dulu punya pengalaman, pokoknya setiap ada masalah sama SP itu langsung dilempar sama HR gitu ya. Ada masalah SP, HR gitu ya. Nah, di Sinarmas Mining itu mereka udah nggak bisa begitu lagi, bahwa yang problem di SP itu adalah problem manager. Jadi mereka nggak bisa lepas ke HR begitu aja. HR itu cuma untuk konsultasi aja. Nah, dan dijadikan KPI ya Bu Dina ya? Ya, dijadikan KPI di sana. Menarik ya. Menarik nih Bapak Ibu. Karena memang sepertinya kalau ini kan berarti kita lebih fokus sebetulnya masalah komunikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi secara peripheral maupun secara central root gitu ya. Mungkin kalau tadi dari BOD atau misalnya dari office secara besar, mungkin central root memasukkan fakta-fakta kondisi sekarang seperti apa. Sementara yang peripheral mungkin dari middle manajernya yang secara langsung sebagai figur ya, yang dekat-dekat dengan para SP tadi gitu. Jadi figurnya ini menarik banget. Jadi sambil kita jalan, kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan boleh diketik di chat box biar saya bacakan. Kita move on dulu mungkin ya ke penelitiannya Pak Ihsan mungkin ya. Pak Ihsan, Bu Maharani dan juga Mas Greg. Ini menarik nih, structured literature review. Dari berapa ratus ya tadi Pak Ihsan sampai kemudian menjadi around 60 ya kalau tadi ya saya lihat ya. Betul. Tantangan utamanya apa nih Pak untuk pooling si papernya, kemudian keywords-nya seperti apa? Apakah itu mengalami kesulitan dan gimana? Mungkin di antara Bapak Ibu sebagai tim peneliti. Oke, nanti untuk yang kompetensinya mungkin Mbak Rani yang lebih kompeten menjawabnya. Sure, itu saya punya pertanyaan juga tuh tentang kompetensi itu. Tapi kalau di structure atau systematic literature review yang kaitannya dengan PMO itu betul sekali Bu Ami ya, itu masih satu hal yang cukup baru ya diteliti di domain project management gitu, karena selama ini project management kan dianggap sebagai atau diaplikasikan sebagai enabler ya, jadi untuk
product development gitu ya, terus juga untuk execute sesuatu yang memang bring benefits yang unik gitu. Tapi sekarang karena perusahaan itu udah manage multiple projects gitu, dan mereka juga ingin memastikan bahwa nih yang saya deliver projectnya itu harus bring benefit dong ke organisasinya, nggak cuma istilahnya burn the money gitu ya, burn the investment untuk itu. Nah, dengan adanya PMO ini mereka mulai melihat gitu bahwa ini kelihatannya penting nih ya untuk ini. Nah, karena baru berangkatnya itu, salah satu tantangan yang kami hadapi adalah minimnya literatur tersebut. Itu baru banyak diteliti mungkin di sekitar 2015 itu baru mulai timbul, maksudnya ada penelitian yang terkait dengan PMO yang relatif masif. Makin kesini tuh udah makin berkembang, di mana mereka misalnya masuk ke agile PMO gitu, atau PMO yang sifatnya lebih strategik lagi gitu. Sehingga salah satu tantangan yang kami hadapi adalah mencoba untuk mencari satu yang lebih down to earth gitu, terus yang kedua yang memang relatively applicable at least buat yang di Indonesia. Gitu. Mungkin itu sih tantangan yang signifikan yang kami hadapi. Baik. Karena ini sebenarnya berarti penelitiannya lebih ke kita mengumpulkan dulu dari dasar informasi ya, mungkin ya. Kalau tadi kan mungkin kalau Budin lebih kita practicality-nya seperti apa gitu ya di lapangan. Kalau ini kan sebenarnya kita membangun suatu model juga gitu ya. Kalau untuk yang Pak Ihsan dan Bu Maharani ini menarik nih, ngomongin tentang kompetensi nih. Ini pasti ininya core-nya Bu Rani nih katanya kalau kita ngomongin kompetensi. Tadi saya baca ada 23 main ya, kalau saya nggak salah ya, kompetensi. Mungkin bisa dijelasin, nggak 23-nya sih, tapi mungkin top 3 yang memang very critical gitu Bu Rani untuk si profesi PMO ini. Nah, sebenarnya sih itu akan lebih detail gitu dijelaskan dalam paper gitu, karena ketika tahap 3 ketika kami memetakan antara kami membuat matriks gitu antara 23 domain tadi ke dalam dikaitkan dengan 7 fungsi PMO. Yang mana saja sih yang sebenarnya krusial gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang krusial tuh kadang saya agak hati-hati ya, Bu Amia, karena bisa jadi dia kompetensinya itu berkait atau interrelated dengan semua fungsi, tapi nggak semata-mata gara-gara itu kita langsung bilang bahwa itu paling krusial gitu, karena bisa jadi misalnya gini, kalau dari yang satu kami temukan misalnya fluid analysis gitu, jadi analisa itu kan penting untuk setiap function ya. Tapi apakah kita bisa bilang itu paling krusial gitu, bahwa sebenarnya itu kan sebenarnya kayak basic competence untuk semua manajer, atau misalnya even kayak di dalam early entry dalam organisasi aja analisis itu kan penting gitu. Jadi definisi yang mana yang krusial, yang mana yang enggak, itu mungkin kita bisa temukan ya Pak Ihsan di penelitian berikutnya gitu. Ketika kita sudah sampai ke lapangan dan memvalidate model yang kita dapatkan. Gitu sih Bu Ami. Jadi kalau gitu belum berani saya jawabnya. Ya, Oke, kalau gitu mungkin saya ganti ya, atau mungkin yang ditemukan dari yang unik gitu. There's something, ternyata ini nih gitu, kayak yang beda nih, kayaknya yang nggak terpikirkan sebelumnya kemudian ketemu gitu. Gimana tuh, Barani? Kalau saya boleh cerita sih, memang lebih ke dari paper-paper yang kami temukan itu banyak sekali yang menyebutkan bagaimana manage stakeholder gitu. Jadi dengan label yang macam-macam ya Bu Amia gitu. Jadi jadi salah satu yang mungkin ya selain manage stakeholder sama penguasaan terhadap industri yang terkait gitu. Jadi tapi justru kenapa akhirnya di dalam proses saya pribadi dan teman-teman tim meneliti Ihsan juga menemukan bahwa kenapa ya kita penting banget melakukan ini, karena ya selama ini itu selalu disebutkan bahwa misalnya PMO di bidang banking and finance gitu, pengetahuan tentang finance,
dan disebut spesifik gitu bahwa misalnya pengetahuan tentang makroekonomi gitu. Nah, misalnya atau misalnya di manufaktur beda lagi gitu kemampuan pengetahuan teknisnya. Nah, di model ini kami mencoba untuk merajut atau menyatukan itu gitu ke dalam satu bentuk kompetensi yang kami sebut sebagai technical proficiency gitu. Jadi ya kemampuan bagaimana sebenarnya penguasaan industri itu ya wajib ada gitu untuk seorang PMO manager bisa terjun dan bisa berfungsi secara efektif dalam perannya gitu. Itu kira-kira kalau detail-detail yang lain sih mungkin Kaisan bisa tambahkan, tapi buat saya sih ketika berkecimpung di dalam, saya awalnya sih belum pernah sama sekali tahu gitu sebenarnya PMO tuh detailnya kayak apa gitu. Jadi cuma gara-gara diajakin nih, Barani, ayo saya punya list paper yang ngomongin soal kompetensi PMO manager, gimana ya kita bisa dapat model gitu yang bisa membuat pembaca atau misalnya bisa kita share gitu ke halayak. Sebenarnya PMO manager yang efektif tuh butuh hal-hal ini loh gitu. Nah, itu ternyata journey-nya buat saya sih menyenangkan sekali gitu. Pak Isan? Ya, mungkin tambahan sedikit ya, Bu Ami. Ini menurut saya salah satu temuan kami di sini gitu, bahwa ternyata walaupun di dalam konteks project management framework dari kompetensinya antara PMO manager dengan project manager itu beda gitu. Nah, selama ini yang sering terjadi adalah organisasi banyak mendudukkan project manager menjadi seorang PMO manager gitu. Padahal set of kompetensinya beda gitu. Akibatnya salah satunya adalah mereka menyalahkan si PMO-nya gitu, si organisasinya. Ini kamu nggak bisa, atau organisasinya nih nggak bener nih gitu. Akhirnya bukannya dikembangkan, di turn down organisasinya. Nah, itu salah satu salah satu evidence yang ditemukan di secara global ya di tahun 2009 kalau saya nggak salah. Itu rata-rata gitu ya, sepertiga dari PMO yang di set up tuh gagal di tahun pertama gitu. Karena salah satunya itu gitu. Setup dari kompetensinya ya totally different gitu ya dari PMO manager dengan project manager. Mungkin itu tambahannya Mbak Ami. Oke. Saya boleh nambahin satu poin terkait yang barusan gitu. Silakan. Ya. Jadi sebenarnya contohnya satu topik yang sebenarnya disukai sekali oleh Bu Dina gitu soal leadership. Nah, itu tadi sebenarnya kaitannya sama poin yang disampaikan Pak Isan gitu, bahwa ya yang namanya PMO ketika jadi manajer kan harus ada leadership. Leadership-nya itu seperti apa dalam konteks PMO. Nah, itu yang pengen banget gitu sebenarnya kita operasionalisasikan gitu dan kita validasi seperti apa. Makanya ketika setelah kami melakukan tahap fase 1 langsung Pak Isan ngajak bala bantuan lain yang lebih kompeten gitu, Bu Dina gitu misalnya, untuk ngomongin nanti kita temuan leadership-nya seperti apa sih gitu. Karena di tahap 1 kita nemu nih banyak paper yang ngomongin soal leadership, tapi leadership-nya seperti apa, dan sebenarnya dalam menjalankan fungsinya, challenge apa sih sebenarnya yang spesifik dihadapi oleh PMO manager ini, dan bagaimana sih itu bisa di-develop atau misalnya ditumbuhkan supaya tadi keluhan stakeholder bahwa PMO manager itu di tahun pertama selalu gagal ya bisa kita prevent gitu. Gitu sih kebayangnya saya gitu, bagaimana urgensi dari penelitian ini. Baik, dan itu yang akan dijalankan di dalam roadmap ya, Pak Isan ya, di kedepannya juga ya. Ini menarik sekali. Jadi memang saya rasa ini akan sangat berguna ya untuk secara praktikal, karena kan memang sekarang dengan itu tadi yang saya katakan bahwa semua pekerjaan sudah dimulai dipecah secara modular, sehingga yaitu tadi kritik posisi dan profesi PMO managers ini menjadi sangat penting gitu ya. Dan kalau misalnya ini bisa muncul, ya silakan. Pendekatannya yang sekarang saya sama Pak Iksan lakukan adalah pendekatannya kita coba membuat beberapa research yang nantinya memang kalau bisa
kita bisa share sama industri gitu loh. Betul, Kayak betul, dari research saya sama Pak Faisal, oke, betul. ternyata leadership yang seperti ini loh yang harusnya Hmm. yang bisa dilakukan. Kemudian kemarin kita memasukkan lagi juga resiliensi di penelitian berikutnya tentang resilience. Bahwa kalau kita mau industrial climate itu bagus, itu poin-poin apa aja nih yang kita harus perhatikan. Jadi memang pendekatannya begitu. Jadi next-nya kalau bisa penelitian kita itu bisa kita jual ke industri gitu, bukan cuma nongkrong di Scopus gitu kan. Betul. Jadi tidak ivory tower ya. Memang tugas kita untuk membuat tidak ivory tower. Tapi ini sangat menarik juga. Tapi saya pengen balik lagi ya ke risetnya Pak Faisal dan Ibu Dina nih tentang si industrial relations. Menurut Pak Faisal sendiri ya sebagai expert dalam bidangnya di Indonesia sendiri, mungkin bukan di tempat Bapak saja. Bagaimana sih effortnya dari sisi managers gitu ya untuk memandang si industrial climate ini, apakah menjadi hal yang krusial? Karena kalau correct me if I'm wrong ya, mungkin stigma pandangan terhadap SP itu sudah negatif ya, kesannya tadi bahwa mereka populis dan lain sebagainya. Apakah bagaimana pandangan terhadap industrial climate itu sendiri gitu Pak dari para praktisi sebetulnya? Iya, terima kasih Bu Ami. Mereka sebenarnya mempunyai mindset yang cukup positif Bu terhadap industrial relation climate ya Bu ya. Karena semua improvement project atau apa nggak akan jalan kalau climate-nya itu ternyata jelek atau tidak mendukung gitu Bu. Let's say lah, kita mau bicara invasi dan lain-lain, tapi lagi demo nih, kita ngirim barang aja nggak bisa dan lain-lain. Itu yang mereka sadari Bu. Mereka sadari sehingga bagi top management ini merupakan satu hal positif ya Bu ya. Dalam arti kita pun nggak bisa sewenang-wenang nih mengeluarkan satu kebijakan menyangkut kesejahteraan yang tidak populer atau tidak sesuai dengan kondisi di market. Karena talent war kan realnya terjadi gitu Bu kan. Kita bukan perusahaan monopoli kalau kita bicara manufaktur gitu Bu. Ini kesadaran seperti ini yang membuat mungkin climate ke depannya itu akan lebih baik ya Bu ya. Dan dari penelitian yang kami lakukan bersama Bu Dina itu kelihatan ternyata pemimpin transformasional itu yang mau mendengar, yang mau terlibat langsung, mau mengajari dan lain-lain sangat efektif sih untuk membuat climate ini menjadi positif. Baik. Berarti memang sekarang saat ini ya lebih ke arah preventif persuasif dibandingkan reaktif ya. Benar. Nah, dulu kan mungkin ya ambil keputusan ada demo baru sih tapi. Dan mungkin saya perlu sampaikan juga Bu, untuk hubungan industrial itu ada sarana-sarananya Bu, ya. Jadi ada yang dibilang dengan perjanjian kerja bersama atau collective labor agreement. Terus ada mekanisme bipartit, tripartit, dan lain-lain. Nah, itu yang memudahkan sih. Sehingga kalau terjadi case atau apa, kita tinggal lihat aja sarana itu efektif nggak sih berjalan, sehingga terjadi hal-hal yang fatal gitu. Bu Ami lagi itu ya, freeze ya. Ya ini biasa nih connection-nya agak ini. Sorry Pak. Ya. Silakan Pak. Ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa di hubungan industrial itu ada 8 sarana hubungan industrial yang menjadi indikator climate itu menjadi jelek atau buruk. Kita bisa lihat dari 8 sarana hubungan industrial itu, Bu. Iya, berarti itu mempermudah juga ya untuk kita untuk mendeteksi kondisi kesehatan climate sendiri. Istilah Bu Maharani ada assessment center itu ada. Assessment center. Assessment tools-nya ada ya Pak. Ada. Baik, ini menarik sekali. Sepertinya Pak Ihsan terlempar keluar nih ya, kayaknya nih. Tapi saya mau tanya juga nih ke Mas Greg dan juga Bu Rani ya di dalam proses. Karena kan kalau misalnya tadi Bu Dina dan Pak Faisal ini proses pengolahan datanya menggunakan NVivo diolah gitu ya, kalau saya tadi tidak salah. Nah kalau Bu Rani dan Mas Greg itu
kemarin waktu setelah mendapatkan literatur review, mendapatkan literatur, kemudian proses pengolahan datanya seperti apa sih? Mungkin bisa di-sharing ke kita di sini. Silakan mungkin Mas Greg atau Bu Rani nih yang mau sharing. Mau Mas Greg duluan cerita? Boleh, Mas Greg, silakan. Jadi setelah kita tadi ya dikumpulkan paper-paper ini itu, lalu tadi Bu Rani juga sudah sempat singgung ya, cara kita menyeleksinya gitu. Jadi kita cocokkan dulu gitu topik yang ada di tiap-tiap paper yang kita temukan itu dengan yang kita ingin cari gitu di dalamnya. Jadi cukup memfilternya lumayan detail dan ini yang paling memakan waktu sih dibanding tahap-tahap lain gitu. Lalu setelah itu baru nanti kita kumpulkan jadi satu dan baru kita cek paper yang sudah terseleksi apakah ini ada fungsi PMO-nya dan kompetensi apa gitu yang diperlukan untuk sebagai PMO manager. Baik, jadi lebih dibaca kemudian iteratif secara manual ya untuk melihat pemetaan si kompetensinya. Oke. This is very interesting research. Ya, karena gimana Mbak? Namanya juga kita agak grounded gitu, jadi karena belum ada referensi model sebelumnya. Jadi kalau saya pribadi gitu, karena ya mungkin daya dimensi Indonesia kan sudah dikenal dengan model kompetensi sendiri gitu. Sedangkan di sini kan kita lagi ngobrol soal paper akademik yang ya saya nggak bisa nih pakai referensi praktis gitu. Sehingga akhirnya kita mundur ke belakang sampai tetap jadi kita mulai lagi pakai framework yang jadul banget gitu, pakai champion dan sampai menemukan bahwa ternyata pakai model-model yang lama gitu, Spencer gitu, ada yang bolong, ada yang bisa dipakai, ada yang enggak, ada yang bisa dipakai, ada yang enggak, sehingga akhirnya kita menggunakan 3 kerangka teori tertentu, tiga model kompetensi gitu, 3 model disatukan, teori dielaborasikan untuk memetakan kompetensi yang akhirnya kami satukan gitu untuk memilih bahwa yang mana saja sih sebenarnya yang bisa dijadikan core kompetensi, yang mana yang sebenarnya bisa kita mapping ke dalam dimensi-dimensi under core kompetensi tadi gitu. Jadi memang sangat kuat, banyak diskusinya gitu, makan waktu untuk diskusi, saling menyampaikan argumen gitu, bahwa sebenarnya misalnya antara label dan definisi kompetensi ini di paper A dengan paper B itu sebenarnya beda atau sama ya, atau sebenarnya itu nggak ada nih di teori sebelumnya gitu, sehingga kita kalau mau memetakan itu jadi nama apa, kita cari lagi paper baru gitu, atau misalnya ternyata ada di konteks lain gitu, konteks industri yang lain atau konteks penelitian yang lain gitu, nama kompetensi yang ini gitu. Jadi memang jadi cukup iteratif ya. Cukup iteratif dan sangat kualitatif gitu. Ya, betul. Prosesnya. Betul. Mungkin dari risetnya Pak Faisal dan Ibu Dina ada tantangan utama nggak sih dalam proses ini? Walaupun tentunya juga dari mencari respondennya juga luar biasa ya, walaupun 40 tapi sepertinya ini level untuk respondennya spesifikasinya berbeda nih, karena minimal top management level atau seperti apa? Aduh, kebetulan nggak tahu Pak Faisal networknya cukup bagus, jadi kita bisa dapet dari mulai CEO itu saya lupa ada 4 atau 5 gitu ya. Kemudian director ada beberapa, dan untuk yang kemarin yang terakhir 400 ya Pak Faisal ya. Yeah. Luar biasa. Yang kuantitatif kita dengan 400 cuman berapa minggu Pak? Cuman 2 minggu ya, pokoknya 2 minggu. 2 minggu. Udah selesai 400, dan itu termasuk SP-nya ada berapa organisasi SP? Ya, ada 3 federasi, terus ada 200 anggota serikat, dan ada subsidi minyak goreng juga sih, karena lagi langka kan.
Jadi bagi serikat ya biar mereka tertarik untuk ngisi. Ini the power of a figure sih sepertinya ya. Ada efek Pak Iya, Faisal iya, ini. sama-sama. Tapi berarti menarik banget ya dari proses pengolahan data yang kemarin menantang nggak nih Budin? Karena kan sepertinya cukup rich ya dari pertanyaannya jawabannya. Sebenarnya sih begitu pas ditarik pakaian Vivo itu kelihatan nggak terlalu complicated, cukup Jadi justru udah mengerucut ya mungkin. udah mengerucut, oke, makanya oke. menarik banget begitu pas lihat udah polanya udah langsung Udah kelihatan kongruen gitu. ya, betul. Jadi waktu pas kita buat model untuk penelitian berikutnya udah lebih clear kira-kira kita masuknya harus lewat mana. Oke, menarik nih. Berarti ini sebenarnya walaupun tidak pernah seperti hidden gem gitu ya. Ini riset jarang dilakukan, tapi sebetulnya kita dari respon itu sudah punya underlying assumptions untuk itu. Gitu ya. Jadi itu sebetulnya menarik sekali. Dan sedikit bocoran Bu Ami, untuk gimana, yang proyek berikutnya dengan Bu Dina ini, salah satu narasumber kita ada Pak Bomer Pasaribu, bekas Menteri Tenaga Kerja juga. Luar biasa. Jadi ditunggu tanggal tayangnya ya Bu Dina. Wah, tentu. Nanti ditunggu juga dong kalau gitu bisa ajak-ajak nih kolaborasinya kalau gitu nih Bu Dina nih. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sepertinya waktunya juga sudah mau habis. Kita tutup dulu. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan dulu key takeaways ya untuk teman-teman audiens di sini. Jadi memang menarik sekali ya teman-teman, ini ada 2 studi yang sudah kita bahas terkait dengan PMO dan juga industrial climate gitu ya, yang tadi risetnya Pak Muhammad Ihsan, Mas Greg, Bu Rani gitu ya, dan kawan-kawan ini memang didasari oleh kepekaan terhadap needs untuk profesi PMO managers ini yang semakin tinggi. Namun memang riset-riset terkait PMO managers dan PMO ini sendiri masih scattered, sehingga teman-teman di sini Pak Ihsan, Bu Rani dan juga Mas Greg beraksi lah untuk menstrukturkan gitu ya, dan juga nanti di dalam roadmap-nya untuk menyusun kompetensi sehingga bisa menjadi acuan ke depannya perusahaan-perusahaan kalau misalnya mau membangun atau justru membangun sistem membuat profesi ini menjadi lebih terstruktur dan juga tidak tentu saja tepat guna gitu ya. Dan juga tadi risetnya Ibu Dina dan Pak Faisal yang menunjukkan bahwa industrial climate ini sebetulnya menjadi hal yang kritis, namun ternyata sedikit penelitian yang ada gitu ya, dan tadi dilihat bahwa dari hasil penelitiannya ternyata setiap posisi di dalam perusahaan ini punya pandangan yang berbeda-beda tentang industrial climate tadi, sehingga memang dapat disimpulkan bahwa setiap stakeholders ini punya stance dan juga kepentingan yang berbeda-beda dalam memandang industrial climate. But so far, kalau menurut Pak Faisal, industrial relation, industrial climate ini juga sebetulnya sedang dihadapi menjadi suatu hal yang positif dengan usaha-usaha yang preventif, persuasif dibandingkan reaktif gitu ya. Apalagi sekarang sudah mulai banyak dan sudah mulai ada assessment tools-nya ya untuk melihat kesehatan industrial climate dari suatu perusahaan dan juga industri. Jadi demikian saya rasa sebelum kita akhiri, sebaiknya kita foto dulu nih untuk mengabadikan sesi hari ini. Mungkin bisa dibantu Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa, dan juga rekan-rekan dosen untuk membuka kameranya. Ibu Kartika mungkin bisa dibantu untuk beri aba-aba, karena kita biasanya kalau mau foto butuh aba-aba nih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ami. Silakan rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen untuk mengaktifkan kameranya. Kita dokumentasi terlebih dahulu sebagai bukti kehadiran rekan-rekan semua pada acara Research Collaboration Forum hari ini. Silakan. Ya, di sini ada siapa lagi? Mahasiswa yang lain, silakan teman-teman, boleh diaktifkan kameranya. Oke, langsung saya dokumentasikan ya. Di sini akan ada 2 slide. Saya hitung. Ya, 3, 2, 1. Senyum Bapak Ibu. Oke. Ya, satu lagi ya. 3, 2, 1. Senyum Bapak Ibu. Oke, sudah semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke kami.
Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Tika. Oke, kalau begitu, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, terutama para pembicara kita. Ada Bu Dina, Pak Isan, dan juga tentu saja Ya, Bu Rani, Pak Faisal. Terima kasih banyak, Pak Faisal, atas waktunya. ya. Dan Mas Greg, thank you so much for your participation, dan juga rekan-rekan dosen, dan juga adik-adik mahasiswa semuanya. Salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali di Research Collaboration Forum berikutnya. Selamat sore semuanya. Ya.